Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jombang beserta jajarannya, yang saya hormati para pemirsa Lentera Ramadan, muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada tahun ini kita masih dipertemukan dengan bulan Ramadan. Semoga kita bisa melaksanakan ibadah hingga usainya bulan Ramadan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tema tentang keutamaan Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia. Kemuliaannya semakin bertambah dengan diturunkannya Al-Quran. Allah menurunkan Al-Quran kepada manusia sebagai pedoman, tuntunan, dan petunjuk untuk menjalani kehidupan agar bisa membedakan perkara yang baik dan buruk. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Artinya, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Para pemirsa rahimakumullah, pada awal-awal turunnya Al-Quran, pimpinan Quraisy dan para sastrawan menganggap bahwa Al-Quran hanyalah kumpulan syair-syair. Mereka juga mampu membuatnya. Kemudian Allah menantang mereka untuk membuat ayat-ayat seperti Al-Quran. Tapi ternyata mereka tidak mampu. Bahkan hingga Allah menurunkan untuk membuat surat, 3 surat, dan terakhir 1 surat, tapi mereka pun juga tidak mampu. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 23. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Nabi Muhammad, maka buatlah 1 surat semisal dengannya dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Pemirsa rahimakumullah, kebenaran dan mukjizat Al-Quran tampak dari ketidakmampuan sastrawan-sastrawan Quraisy pada saat itu untuk membuat surat dari Al-Quran, untuk membuat surat seperti yang ada di dalam Al-Quran. Bagaimana Al-Quran di era modern, di saat ilmu dan teknologi sudah maju dengan sangat pesat? Apakah kebenaran Al-Quran bisa dibuktikan? Syekh Ramadan Al-Buti, Syekh Rotib An-Nabulsi, Syekh Ali As-Sobuni, dan lain-lain mengutip beberapa temuan ilmiah tentang mukjizat Al-Quran. Di antaranya adalah ruang hampa udara di angkasa,
Hal ini termaktub di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 125. Juga tentang sidik jari yang disebutkan di dalam surat Al-Qiyamah ayat 4. Juga terbelahnya bulan, dan ini diketahui saat Neil Armstrong menginjakkan kaki di bulan, yang kemudian membawanya untuk memeluk agama Islam. Kata Allah dalam surat Al-Qamar ayat 1, Iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Hari kiamat makin dekat dan bulan terbelah. Hadirin rahimakumullah, masih banyak bukti-bukti kebenaran Al-Quran yang menunjukkan bahwa dia adalah kalamullah yang tidak ada keraguan di dalamnya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, setelah kita mengetahui kebenaran dan keagungan Al-Quran, maka sudah selayaknya kita menghidupkan Al-Quran dengan belajar dan mengajarkan Al-Quran. Sebagaimana hadis Nabi, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Hadirin rahimakumullah, kita bisa menghidupkan membaca Al-Quran dimulai dari lingkungan terdekat kita, dari anak-anak kita, tetangga kita, dan di lingkungan di mana tempat kita mengabdikan diri. Ada hadis, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang di hari kiamat memberikan syafaat kepada para pembacanya. Hadis riwayat Imam Muslim. Semoga kita bisa istiqomah dalam membaca Al-Quran, terutama di bulan Ramadan yang pahalanya dilipat gandakan oleh Allah, sehingga kebahagiaan dunia dan akhirat karena Al-Quran bisa kita raih. Sebagaimana doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qorina wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'a wa ala sirati nura wa minan nari sitra wa hijaba wa ilal khairati dalila wa imama. Hadirin rahimakumullah dan para pemirsa yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya, waffaqanallahu lima yuhibbu wa yarda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.